Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari Kelompok 2 akan mempresentasikan tentang validasi keamanan pangan. Perkenalkan, saya Adasika dari absen 1. Saya Isnawati dari absen 11. Saya Siska Hida Sofia dari absen 31. Saya Monika dari absen 16. Selamat menikmati. Nah, kita masuk kepada pembahasan yang pertama, yaitu memahami validasi penerapan program keamanan pangan. Jadi teman-teman, keamanan pangan adalah syarat terpenting dan yang utama kepada seluruh aspek keamanan mutu pangan. Lalu, verifikasi adalah penerapan metode, prosedur, pengujian, dan cara pendataan yang harus sesuai dengan rencana. Dilanjut, apa itu tujuan validasi? Tujuan validasi penerapan program keamanan pangan yaitu inspeksi keamanan pangan dengan memastikan akurasi dan presisi. Tujuan validasi yaitu yang pertama, penetapan daftar bahaya potensial benar-benar didasarkan kepada data ilmiah. Yang kedua, daftar pertanyaan yang dipakai untuk memeriksa bahaya berpedoman pada pengetahuan ilmiah dan teknis. Yang ketiga, ukuran kendali baik umum maupun khusus untuk mengendalikan bahaya dapat dibuktikan pada batas yang diterima. Lalu, tolak ukur dan metode yang digunakan pada ukuran pengendalian cukup memadai. Yang terakhir, tindakan koreksi cukup mencegah produk yang tidak aman. Dilanjut yang kedua, pemantauan dan pengukuran. Yang pertama, organisasi harus menetapkan metode pengukuran dan pemantauan tertentu. Dilanjut, peralatan yang digunakan harus sesuai dengan prosedur. 3. Jika ingin hasil yang sah, peralatan, pengukuran, serta metode rekaman hasil kalibrasi dan verifikasi harus dipelihara. Lalu, harus dikalibrasi serta diverifikasi pada selang waktu atau sebelum dipakai. Harus diatur ulang sesuai dengan keperluan. Diidentifikasi untuk memungkinkan status kalibrasi. Harus dijaga dari penyesuaian yang akan membuat hasil pengukuran tidak sah. Harus dilindungi dari kerusakan dan penurunan mutu. Melakukan validasi penerapan program keamanan pangan. Yang pertama, tindakan validasi keamanan pangan. Validasi awal. Validasi awal dilakukan pada minggu pertama dalam rencana HSCCP. Yang kedua, validasi ulang. Keamanan pangan dilakukan saat terjadi hal berikut. 1. Ketika terdapat perubahan pada sistem HSCCP. Yang kedua, setelah terdapat perubahan yang memengaruhi rencana HSCCP. Yang ketiga, ketika terdapat penyimpangan batas kritis. Keempat, ketika secara khusus dipersyaratkan oleh otoritas atau standar lembaga swasta. Yang kelima, ketika terdapat keluhan dari konsumen. 6. Terdapat informasi baru mengenai keamanan pangan. Yang ketujuh, produk yang diproduksi menjadi penyebab pada penyakit. Yang kedelapan, ketika terjadi penarikan produk. Kita masuk ke poin ketiga, asesmen validasi keamanan pangan. Pada konteks variabel validasi, yang pertama, program validasi keamanan pangan mencakup persyaratan dan HACCP. Program ini bertujuan menentukan langkah-langkah yang harus dilakukan dalam upaya pengendalian. Contohnya, melakukan pencegahan dan pengurangan biaya. Dilanjut yang nomor 2, persyaratan keamanan pangan disesuaikan dengan undang-undang dan dapat memenuhi kebutuhan perusahaan terkait pangan yang aman. 3. Persyaratan ahli teknis ditentukan oleh pemilik sistem regulator, pemerintah atau swasta. Yang keempat, lingkup audit dapat menjelaskan tujuan, jangkauan, dan batasan dari unit. Adapun audit meliputi tentang waktu, proses, jangkauan wewenang, produk, dan lokasi fisik. Yang kelima, terdapat program validasi keamanan pangan yaitu Good Manufacturing Practices, Good Agriculture Practices, dan Good Hygiene Practices. Program tersebut dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama, Good Manufacturing Practices.
GMP merupakan pedoman produksi agar makanan bermutu, aman, dan layak dikonsumsi. GMP berisi penjelasan mengenai persyaratan minimum yang harus dipenuhi pada keseluruhan mata rantai makanan, mulai bahan baku sampai produk akhir. GMP yang berkaitan dengan pangan memiliki standar, yaitu cara pembuatan makanan yang baik atau CPMB. Standar tersebut termuat pada Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 23 Menkes SKJI 1978 tentang pedoman cara produksi makanan yang baik. Yang kedua, keuntungan GMP ada mengurangi kerugian dan pemborosan, meningkatkan kepercayaan pada keamanan produk dan proses produksi. Yang ketiga, menjamin kualitas dan keamanan pangan. Yang keempat, menjamin efisiensi penerapan HACCP. Yang kelima, memenuhi persyaratan peraturan spesifikasi dan standar. Yang kedua, Good Agriculture Practices atau GAP adalah sebuah teknis penerapan sistem sertifikasi proses produksi pertanian yang menggunakan teknologi maju, ramah lingkungan, dan berkelanjutan. Terdapat 4 komponen dalam GAP, yaitu keamanan konsumsi pangan, pengelolaan lingkungan dengan benar, keamanan kesehatan dan kesejahteraan pekerja lapangan, serta jaminan kualitas produk dan traceability produk jika diperlukan. Produk yang dibersertifikat GAP memiliki jaminan bagi konsumen karena semuanya tercatat dan terdata sejak pemilihan lahan hingga produk dihasilkan. Yang ketiga, Good Hygiene Practices. GHP merupakan semua praktik yang berkaitan dengan kondisi dan tindakan yang diperlukan untuk menjamin keamanan atau safety dan kelayakan atau suitability pangan pada semua tahapan dalam rantai pangan. Higien merupakan seluruh kondisi atau tindakan untuk meningkatkan kesehatan. Adapun sanitasi adalah usaha pencegahan penyakit dengan cara menghilangkan atau mengatur faktor lingkungan yang berkaitan dengan rantai perpindahan penyakit tersebut. Masuk yang keenam, terdapat program prasyarat yang terdiri atas infrastruktur dan operasional. Program tersebut dijelaskan sebagai berikut. A. Program prasyarat infrastruktur. 1. Peralatan mencakup perawatan pencegahan, desain kebersihan, akses untuk perawatan dan kebersihan. 2. Tata letak, desain, konstruksi gedung dan fasilitas. 3. Pasokan udara dan air energi. 4. Layanan pendukung, yaitu pembuangan sampah dan limbah. Kemudian yang B, program persyarat operasional. Program persyarat operasional terdiri atas pembersihan dan sanitasi, pengendalian hama, kebersihan pribadi, jaminan pemasok, pencegahan kontaminasi silang, pelatihan karyawan, prosedur pengemasan dan pelabelan, penyimpanan bahan kimia, kalibrasi, pengendalian dokumen, pemeliharaan, dan program audit internal. Selain itu, dalam program prasyarat juga terdapat pemeriksaan dan pengujian lazim atau pengujian analisis mikrobiologis, program penelusuran dan penarikan, serta skema keamanan pangan pada pertanian dan peternakan. Kemudian yang ketujuh, ruang lingkup ditentukan Undang-Undang Keamanan Pangan yang mengatur kode standar pangan, regulasi daging, susu, makanan laut, kode praktik, proses produksi, persyaratan dan peraturan negara pengimpor. Yang kedelapan, keamanan pangan diaudit dengan regulasi Undang-Undang Praktik Daging. K3, kontrak secara legal, pengelolaan risiko ke lingkungan. Kemudian yang kesembilan, perusahaan makanan yang aktivitasnya memproduksi, memproses, menyimpan, menjual makanan. Yang ke-10, dokumen validasi keamanan pangan. A. Prosedur dan rekaman. B.
B. Persyaratan atau kebijakan dan tujuan keamanan pangan. C. Catatan. D. Dokumentasi pencatatan keluluhan. 11. Konteks validasi keamanan pangan mencakup pengendalian keamanan pangan sesuai dengan HACCP. Yang B. Peralatan dan perlengkapan. Peralatan ini digunakan untuk menghasilkan makanan yang bermutu. Perlengkapan yang divalidasi berupa rencana keamanan pangan, bukti, dokumentasi proses pengolahan, dan dokumentasi keamanan pangan. C. Peraturan keamanan pangan. Peraturan keamanan pangan ada pada Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004. D. Proses validasi keamanan pangan. 1. Rencana validasi. Perlunya RIV, Rencana Induk Validasi, dengan cara mendokumentasi secara singkat, tepat, dan jelas. Hal yang akan divalidasi yaitu format dokumen, protokol, laporan validasi, serta perencanaan pelaksanaan. Berkas yang divalidasi yaitu ringkasan fasilitas, sistem, peralatan, dan proses. 2. Dokumentasi. Dokumentasi dilakukan untuk asesmen keamanan pangan. Protokol validasi dibuat untuk merinci kualifikasi yang dilakukan serta merinci langkah dan kriteria keamanan. 3. Kualifikasi. A. Kualifikasi desain. KD adalah unsur pertama yang dilakukan terhadap fasilitas, sistem, peralatan yang baru. 3. Kualifikasi. B. Kualifikasi instalasi. KI dilakukan terhadap fasilitas, sistem, peralatan baru. Adapun syarat untuk melakukan KI. Yang pertama, instalasi peralatan. Yang kedua, pengumpulan dan penyusunan dokumen pengoperasian dan peralatan dari pemasok. 3. Ketentuan dan persyaratan kalibrasi. 4. Verifikasi bahan konstruksi. C. Kualifikasi operasional. Pengujian tentang proses, sistem, dan peralatan pengujian. Penyelesaian formal KO mencakup kalibrasi, prosedur, pengoperasian, pembersihan, pemilihan operator, dan perawatan preventif yang dilengkapi dengan persetujuan tertulis. D. Kualifikasi kinerja. Pengujian dengan menggunakan bahan baku, bahan pengganti dilakukan berdasarkan pengetahuan tentang proses, fasilitas, sistem, dan peralatan. E. Kualifikasi fasilitas, peralatan, dan sistem terpasang supaya dapat mendukung dan dapat memverifikasi parameter operasional dan batas variabel pengoperasian alat. 4. Validasi proses. A. Validasi prospektif atau proses yang dilakukan sebelum proses produk dipasarkan. B. Validasi konkuren atau proses yang dilakukan selama proses produksi rutin. C. Validasi retrospektif atau proses sudah berjalan yang diambil dari data-data sebelumnya. 5. Validasi pembersihan dilakukan dengan metode analisis yang tervalidasi dan memiliki kepekaan untuk mendeteksi residu dan cemaran. Syarat metode tersebut yaitu melaksanakan prosedur 3 kali secara berurutan. 6. Pengendalian perubahan memastikan proses yang diperbaiki untuk menghasilkan produk bermutu yang diinginkan konsumen. Dampak perubahan fasilitas, sistem, dan peralatan terhadap produk hendaknya dievaluasi. Melakukan kualifikasi dan validasi ulang agar keamanan pangan berhasil. 7. Validasi metode analisis. Bertujuan untuk mengetahui metode analisis sudah sesuai dengan penggunaannya. Tahapan yang perlu dilakukan yaitu uji identitas, uji kuantitatif kemurahan kandungan, uji batas impuritas, dan uji kuantitatif zat aktif dalam sampel bahan. Karakteristik yang perlu diperhatikan yaitu akurasi, presisi, repeatability, intermediate, precision, spesifikasi, batas deteksi, batas kuantifikasi, linearitas, dan retak. Kak, aku mau tanya, bedanya validasi prospektif dengan konkuren apa ya? Jadi, perbedaan validasi prospektif dan validasi konkuren yaitu kalau validasi prospektif itu proses yang dilakukan sebelum produk dipasarkan. Kalau validasi konkuren itu proses yang dilakukan selama proses produksi rutin. Terima kasih. Kak, mau bertanya, pada proses validasi, berkas apa saja yang divalidasi? Berkas yang divalidasi yaitu ringkasan fasilitas, sistem, peralatan, dan proses. Oke, terima kasih. Kak mau tanya, siapa yang menentukan persyaratan sistem teknis? Yang menentukan persyaratan sistem teknis yaitu pemilik sistem regulator pemerintah atau swasta.
Terima kasih. Kak, mau tanya dong, keamanan pangan itu apa ya? Jadi, keamanan pangan itu persyaratan yang terpenting dan utama dalam aspek mutu pangan. Terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok 2. Apabila ada salah kata dan pengucapan, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.